Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Oleh, untuk kemudian memperjelas langkah dan juga strategi konkret selanjutnya, apa kemudian Komisi 1 akan memiliki agenda untuk kemudian bertemu dengan Kementerian Luar Negeri? Saya rasa ketemu tidak ketemu juga pasti Pak Presiden sudah mengambil langkah melalui Kemenlu dan diteruskan oleh perwakilan kita yang ada di DPW, di PBB. Nah, langkah ataupun tugas DPR itu hanya mengontrol, memberikan rekomendasi dan sekaligus akan memastikan bagaimana agar seluruh prajurit yang dikirim ke luar negeri dalam misi perdamaian ini harus betul-betul dipastikan keamanannya. Nah, jangan sampai ada korban lagi, ada korban lagi, ada korban lagi. Nah, saya sependapat kalau misalkan penarikan ini juga harus melalui PBB. Pasti dan pasti melalui PBB. Hanya saja kalau kita terus-menerus fokus pada hasil investigasi untuk sekaligus memastikan bahwa ini adalah serangan brutal yang dilakukan oleh Israel. Kemudian kita juga berharap bahwasanya PBB akan menegur keras kepada Israel dan Amerika misalkan. Nah, selama ini kan sudah bertahun-tahun PBB tidak bisa apa-apa terhadap Israel, tidak bisa apa-apa juga kepada Amerika. Baik. Lalu hari ini mau mencoba lagi gitu. Sudah jelas bahaya kematian di depan mata. Lalu kita masih berharap kepada PBB untuk menekan Israel. Yang jelas tadi sudah saya katakan bahwa Israel sama Amerika sudah melakukan penghinaan terhadap PBB. Baik, Bagaimana misalnya negara yang sudah tidak mengindahkan PBB hari ini masih diharapkan? Saya rasa anomali kalau menurut saya. Oleh sebab itu segera tarik dengan persetujuan PBB. Baik, Pak Oleh. Kembali kita akan ke studio, Mas Hasib. Ringkas saja seperti itu. Tadi sambil kita menunggu dan juga mendesak ke PBB melakukan investigasi, bagaimana kemudian memastikan seluruh prajurit dalam misi perdamaian dipastikan keamanan dan juga keselamatannya. Ringkas saja, Mas Hasib. Ya, yang pertama kalau ini ringkas menurut saya ini bukan salah PBB, bukan juga salah kita sebagai bangsa, apalagi para prajurit yang begitu mulia menjalankan tugas-tugas ini, tapi ini adalah salahnya orang-orang jahat, para pihak yang tidak pro perdamaian, yang ingin terus menumpahkan darah ya, baik itu Israel ataupun pihak lain kalau ini belum dilakukan investigasi atau kalau sudah dipastikan ini Israel, ini adalah Israel. Nah, oleh karena itu menurut saya dalam konteks idealisme kita, kalau kita berpikir idealis ke depan harus ada upaya-upaya yang kuat agar ini tidak terulang. Karena itu mungkin upaya untuk ke majelis umum bahwa ini menjadi suara yang disampaikan menjadi tekanan gitu ya. Karena sekali lagi kalau semua negara mengambil sikap meninggalkan PBB ya hancur PBB. Karena sekali lagi PBB itu bukan siapa-siapa, dia adalah persatuan dari bangsa-bangsa ini. Jadi adanya PBB kalau masih ada anggota-anggota dengan semua nilai-nilai yang ada di situ. Nah, oleh karena itu penting menurut saya ini diambil langkah di tingkat yang lebih tinggi, katakanlah di majelis umum paling tidak dalam bentuk moral dan seruan di situ. Oke, mengenai moral kita berlanjut ke Pak Muhtar, apa yang harus dilakukan untuk menjaga moral para prajurit terutama yang masih berada di Lebanon Selatan? Baik, untuk seluruh keluarga tentu saja saya menghimbau jalin terus komunikasi dengan anggota keluarganya yang masih berada di medan tugas di Lebanon. Sampaikan sama mereka bahwa seluruh keluarga bahkan seluruh rakyat Indonesia selalu mendoakan yang terbaik untuk prajurit-prajurit Indonesia yang ada di Lebanon. Kemudian untuk pemerintah kita desak terus PBB agar selalu memberikan tindakan tegas dan menegaskan kepada pihak-pihak yang memang selama ini selalu memprovokasi. Kemudian untuk prajuritnya sendiri ikuti SOP yang sudah ada. Karena itulah yang membuat kita aman di medan perang. Satu pesan boleh saya sampaikan. Terusus ini untuk Pak Presiden. Di satu sisi saya akui kehebatan Pak Prabowo sebagai komandan satuan yang dulu di mana saya berdinas. Tapi untuk isu Iran, Palestina, bahkan sekarang Lebanon, dan Israel beserta koalisinya Amerika,
bicara yang lantang Jenderal. Oke, baik. Bahwa bicara yang lantang, kemudian terayakan kepada dunia, biar semua mata dunia terbelalak, biar semua telinga dunia terbuka, Baik. bahwa Indonesia sangat anti dengan penjajahan, Oke, baik. apapun bentuk. Pak Muhtar, Mas Hasib dan juga Pak Oleh, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini. Pemirsa, selamat jalan 3 satria terbaik bangsa. Tugas mulia telah kau tunaikan dengan penuh kehormatan. Bagi prajurit yang terluka, lekaslah pulih dan kembali kuat. Dan yang tengah bertugas, semoga selalu selamat dalam lindungan. Doa kami akan selalu menyertai kini, esok, dan selamanya. Saya Fitri Megantara, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.